Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi at-tahirin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa tarham wa tahannan ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Dumateng para alim ulama, para kiai, ustaz, ustazah, bunda-bunda Majelis Taklim Al-Hikmah yang dimuliakan oleh Allah, dan tak lupa pemirsa yang di rumah Boloh Arek TV yang berbahagia yang dimuliakan oleh Allah. Syukur, alhamdulillah, mari kita sama-sama haturkan kehadirat Allah, baik itu syukur bil qauli, memuji atas segala nikmat yang diberikan oleh Allah, anugerah yang sudah diberikan oleh Allah, dengan ucapan kalimat terbaik kita yakni alhamdulillahirabbil alamin. Yang kedua, kita syukur kita dengan apa? Menerima segalanya, asyukru bil qalbi, dengan hati, merasa senang atas segala apa yang diberikan oleh Allah kepada diri kita dan keluarga kita. Dan yang ketiga, syukur kita tandai dengan apa? Dengan melakukan aktivitas yang diridai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Diberikan hidup, diberikan sehat, kita gunakan untuk meraih ridhonya Allah. Semoga rahmat hidup, rahmat sehat, dan rahmat istiqomah dalam beribadah senantiasa diberikan oleh Allah kepada diri kita dan keluarga kita dan seluruh teman-teman dan kerabat kita. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Salam dan cinta kita aturkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sangat kita harapkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Bunda-bunda yang dimuliakan oleh Allah, hidup itu akan ada yang masa-masa susah, ada masa bahagia, ada orang tuh mengalami kesuksesan, ada kegagalan, ada tawa, ada tangis, dan itu semuanya sudah menjadi sunatullah. Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Hari-hari itu akan Allah putar. Hari-hari di dunia ini Allah akan putar. Makanya roda kehidupan kalau kita diputar, ibarat kehidupan itu seperti roda. Roda itu ada pentilnya. Pentil itu kadang ada di bawah, kadang ada di atas, kadang ada di tengah. Dan ini merupakan sunnatullah. Termasuk saat ini, hari ini kita sama-sama dihadapkan oleh sebuah problematika kehidupan yang sekarang ini kita menghadapi kehidupan dengan istilah, kalau orang mengatakan, dengan new normal. Siapa yang mau pakai masker seperti ini? Ada yang mau suka pakai? Kalau saya tidak mau suruh pakai masker, nopo? Tak suruh ngelepas, gak ketok ganteng nih. Eman ganteng-ganteng gak ditutuno. Ngoten nah Bunda. Oh cantik-cantik lho, tuas make upan lho. Gak ditutuno kan eman. Nah, gitu. Kenapa? Nunjukkan wajah cantiknya itu termasuk syukure datang Gusti Allah. Ngoten ae lho, cek gampang ya. Jadi tapi kita mau ndak mau ini harus kita hadapi. Apa sih yang kita hadapi ini? Kenapa kok kita disuruh pakai masker?
Satu, mari kita kenalan dulu. Kenapa kok kita disuruh masker? Kita harus kenalan dulu. Selayang pandang tentang COVID-19. Ya. COVID-19 ini kalau menurut Islam itu merupakan disebut dengan ta'un. Kalau dalam Islam disebut dengan ta'un. Menurut orang Jawa, COVID-19 ini disebut dengan panggebluk. Ya, zaman dulu itu ada panggebluk namanya. Kalau orang Jawa, mungkin yang sepuh-sepuh, nggih. Tapi di sini ada yang pun sepuh ta? Ndak ya, muda-muda semuanya kan nggih. Umurnya paling 25 ngoten. Punjule paling 20 ngoten. Yang ketiga, kalau menurut medis, COVID-19 ini disebut dengan pandemi atau virus. Ya, semuanya ini, baik itu taun, panggebluk, ataupun pandemi, ataupun virus, itu adalah sebuah wabah, penyakit, virus, dan lain-lain, apapun namanya, ya, entah itu corona, yang mana proses penyebarannya ini aneh, efeknya juga aneh. Kita bisa ketahui, lihat COVID-19 ini, ada yang tahu bentuknya enggak? Enggak tahu. Tiba-tiba ada orang sehat-sehat langsung itu penyebarannya sangat aneh, enggak biasanya lewat udara, lewat air, apapun, kecil banget, enggak ada yang tahu. Efeknya juga aneh. Tiba-tiba badannya panas, meriang, ya. Padahal pun biasanya panas meriang itu pun biasa nih, batuk, pilek sudah biasa. Tapi kenapa kok efeknya sangat besar, bahkan sampai menimbulkan kematian? Makanya disebut sebagai wabah, penyakit atau virus ini karena penyebarannya sangat aneh, efeknya juga aneh. Mau percaya itu gak ketok bentuke, gak percaya itu kok ya ketok akibate. Mau ndak mau kelihatan kita. Lah, coronavirus disease 19 atau COVID-19 ini adalah sebuah virus yang dapat menginfeksi hewan dan manusia, ya, yang menyerang sistem pernafasan. Ini saya ambil karena saya dari dari dinas kesehatan. Saya bukan ahlinya untuk bab virus ini, saya ambil dari. Jadi virus ini adalah yang menginfeksi hewan dan manusia, yang menyerang sistem pernafasan. Bisa kita ketahui, ini mungkin panjenengan akan melihat beberapa berita yang lalu. Kayaknya virus ini disebabkan karena apa? Karena awalnya dari Wuhan, ya, dari Wuhan, kemudian untuk penyebarannya sangat cepat. Dan karena apa? Pola makannya yang berbeda. Bunda-bunda hikmah yang dimuliakan oleh Allah dan juga Bola Arek TV, ya. Jadi virus ini memang sudah sudah di-mindset oleh Allah. Sebetulnya kenapa kok orang itu di Wuhan itu suka makan kelelawar? Kan di sana kan ada pasar hewan, ya, pasar hewan, dan mungkin dibuat makanan. Kenapa kok mereka makan kelelawar? Karena memang pada dasarnya ada satu riset itu dalam agama, hewan kelelawar ini memang menjaga virus itu jangan sampai keluar. Jadi memang betul-betul kelelawar yang jelek, ya, mungkin menurut kita itu jelek, tapi ternyata Allah itu menyimpan dalam tubuh kelelawar itu adalah berbagai macam virus yang bisa membahayakan kehidupan manusia. Itu dijaga. Lu kok bisa menyebar? Ya karena manusianya mungkin yang itu. Pun terlepas itu semua, inilah yang namanya COVID-19, ya. Ini secara Lah, dalilnya mana Mas Bahron? Dalilnya mana taun ini? Virus ini disebut sebagai taun. Apakah zaman dulu tidak ada? Sudah ada zaman dulu. An Usamah ibni Zaidin qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at-taun rijsun ursila ala ta'ifatin min bani Israil au ala man kana qablakum fa idza sami'tum bihi bi ardin fala taqdamu alaihi wa idza waqa'a bi ardin wa antum biha fala takhruju firaran minhu wa fi riwayatin la yukhrijukum illa firara minhu, muttafaqun alaih. Dari Usamah bin Zaid, kanjeng Nabi ini dawuh, Rasulullah bersabda, taun itu adalah sebuah siksa. Taun itu sebuah siksa, yang mana taun itu diturunkan oleh Allah
kepada sebagian Bani Israel atau atas umat sebelum kamu, maka bila kalian mendengar bahwa penyakit ini itu terjangkit di sebuah daerah, ya, maka jangan sekali-kali kalian masuk. Ya, jangan sekali-kali kalian masuk ke tempat itu. Dan jika di daerah di mana kamu telah tinggal, di sana itu ada penyakit, maka jangan sekali kalian tuh keluar dari daerah tersebut karena melarikan diri atau daripadanya. Bukhari, Muslim. Maksudnya apa? Kenapa kok kita ini ada istilah kenapa kita harus di lockdown? Nggih. Kenapa kita harus di rumah? Kenapa kok kita dirumahkan? Kita tidak boleh sering keluar. Itu karena memang ini anjurannya Rasulullah, Bu. Jadi kenapa kita disuruh di rumah sampai dengan istilah WFH, work from home, ya, kemudian sekolahnya pakai daring dalam jaringan. Saya mau pakai istilah yang lainnya, saya takut nanti diketak sama ibu-ibu nanti. Ya. Itu kelas online, ya, itu nanti diketak aja. Seperti itu. Karena pada dasarnya memang Kanjeng Nabi menganjurkan orang itu untuk stay at home, tinggal di rumah, jangan keluyuran, jangan keluyuran. Kalau sudah terjangkit sebuah wabah ini, maka jangan sekali-kali keluyuran. Ini anjurannya Kanjeng Nabi. Walaupun sebagian orang itu ada pro dan kontra. Nah, yang mau saya bahas setelah kita kenal dengan COVID, bunda-bunda yang dirahmati oleh Allah dan juga Bolo Arek TV, kita ini bagaimana sih pertanyaannya? Setelah kita kenal dengan COVID, selanjutnya bagaimana cara menghadapi dan pencegahannya? Ya, bagaimana cara menghadapi dan pencegahannya? Seperti itu. Bagaimana caranya? Yang jelas baik agama maupun orang yang ahli itu sama-sama punya alasan pribadi. Pandangan secara agama. Ini saya luas, monggo. Yang pertama, cara menghadapinya adalah dengan cara ikhtiar zahir dan batin. Sambil dua. Ikhtiar kita adalah ikhtiar zahir dan ikhtiar batin. Pencegahannya. Yang pertama, ikhtiar zahir. Apa itu? Membiasakan PHBS. Napa PHBS niku, Bu? Napa, Bunda? Ada yang tahu? Perilaku hidup bersih dan sehat. Menerapkan protokol kesehatan. Apakah ini bertentangan dengan agama Islam? Tidak. Karena di dalam Islam sudah disebutkan an-nadzafatu minal iman. Kebersihan sebagian daripada iman. Caranya wudu, sebelum wudu ada cuci tangan, gitu. Kemudian berkumur, kemudian istinsyak. Sudahkah kita melakukan itu di rumah? Sudah, Bunda, dilakukan? Cuci tangan ketika wudu, kumur sudah, istinsak, nyesep bantu hidung. Sejak kapan? Pertanyaannya sejak dulu apa sejak baru kemarin? Nah, jadi ternyata dengan adanya pandemi ini ternyata Allah memberikan apa? Mengingatkan kembali kita untuk kembali kepada Allah. Oh, tiba-tiba Kanjeng Nabi itu sudah ngajari, Allah sudah ngajari perilaku hidup sehat itu cuci tangan, kumur, istinsyak, itu sudah diajari. Cuma kita lupa. Kalau Allah lupa, mengingatkannya caranya ya macam-macam. Salah satunya dengan adanya ini. Jadi kebersihan yang harus kita jaga. Kenapa? Karena salah satu syarat ibadah kita diterima itu kan bersih toh. Bersih badan, bersih pakaian, bersih tempat. Apakah badan ini hanya cukup badan saja? Enggak. Kalau bisa kita ibadah juga jangan hanya kulitnya saja, tapi juga hatinya juga berusaha apa? Bersihkan niat, ikhlas lillahi ta'ala. Pakai masker jangan hanya mulutnya aja yang dimaskeri, tapi hatinya juga dimaskeri. Hatinya dimaskeri apa? Biar terlindung dari serangan paham-paham yang menyebabkan kita syirik kepada Allah, menyekutukan Allah. Tidak boleh. Hati juga harus dimaskeri. Mulutnya dimaskeri.
Bukan hanya nyegah dari virus, tapi jangan sampai, walaupun nanti setelah pandemi Bu nggih, setelah pandemi tetap tidak boleh lepas masker. Apa? Ben gak ghibah. Ben gak ngerasani tonggo, tetap pakai masker mawon. Pun ikhtiar dohir, membiasakan perilaku PHBS, perilaku hidup bersih dan sehat itu ya. Pun. Kemudian apa yang dohirnya? Jaga kesehatan dengan cara satu, makan makanan bergizi, istirahat yang cukup, dan juga olahraga. Apakah tidak ada perintahnya? Ada. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Wahai orang-orang yang beriman, makanlah di antara kalian dari rizki yang sebaik-baiknya yang kami berikan kepadamu, lalu apa? Bersyukurlah kepada Allah jika benar-benar kepadanya kamu menyembah. Perintahnya sama Allah, kita disuruh makan itu dengan thayyibat. Nah, makanan thayyibat itu seperti apa? Yang jelas kalau dari segi kesehatan, makanannya harus punya apa? Yang bisa mendukung apa? Meningkatkan imunitas kita. Makanannya yang sehat. Tapi makanan yang sehat itu belum tentu thayyib, belum tentu baik. Kenapa? Makanya harus diperhatikan. Makanannya baik, maka cari yang thayyibat ini bukan hanya baik secara fisik, ya, bukan secara fisik baik, tapi apa? Makna batininya juga baik. Makanannya baik, cari dengan cara yang baik, karena berpengaruh loh. Karena makanan yang kita makan itu akan berpengaruh dalam kehidupan kita, akan berpengaruh. Hati, kan ada satu hadisnya Kanjeng Nabi, ada satu gumpalan darah yang mana kalau darah ini baik, maka seluruh tubuh ini baik. Tapi kalau gumpalan darah ini jelek, maka seluruh tubuh ini jelek. Apa itu gumpalan itu? Hati kan? Dan hati ada di dalam. Asupan gizinya hati itu adalah dari makanan. Tidak mungkin makanan yang, tapi apa? Nilainya. Apa? Maka makanan thayyibat, makanannya baik, cara pencariannya juga baik. Maka nyari halal. Gitu. Jadi Buddha-Buddha yang dirahmati oleh Allah dan juga Boloarek TV, makanan yang baik itu sekali lagi saya tekankan bukan hanya fisiknya, tapi juga apa? Isinya, esensinya yang lebih dalam. Jadi halal. Jadi toh itu ya halal, ya sehat, itu sing itu. Kemudian apa? Setelah kita mendapatkan rizki dari Allah, makanan yang sudah diberikan, jangan lupa washkurulillah. Itu washkurulillah. Kalau sudah diberi oleh Allah rizki yang baik dengan cara yang baik, halalan thayyibah, pun supe washkuru lillah. Syukur datang Gusti Allah. Kalau memang kita meyakini Allah itu sesembahan kita, Allah yang mengasihi diri kita, jangan lupa pandailah bersyukur kepada Allah. Okay? Karena syukur, malaikat Jibril pernah ditanya sama Allah. Malaikat Jibril, kalau kamu jadi penduduk bumi, jadi manusia, kira-kira amalan apa yang kamu lakukan untuk wujud menyembah kepadaku? Malaikat Jibril hanya menjawab, kula kepengin dadi wong sing pinter syukur, kali wong sing pinter sabar. Dua ini tok. Jadi orang yang pandai syukur sama orang yang pandai sabar. Lho kok saged? Nggih. Lek wong niku senengane syukur karena yakin semuanya itu pemberiannya itu dari Allah, ketika diambil oleh Allah, orang ini tidak akan gampang putus asa. Nah terus gitu. Lek wong sabar itu juga gitu. Lek wong sabar, kebiasaannya tuh sabar sudah. Ketika dia nanti dikasih nikmat oleh Allah, dia tidak akan sombong. Nah kan itu mau. Makanya malaikat Jibril tadi. Makanya bersyukurlah kita kepada Allah. Alhamdulillah ala kulli hal wa fi kulli hal. Pun ya. Yang ketiga, usaha dohir kita. Hidup itu santai mawon. Relax, positive thinking.
Ibnu Sina mengatakan kepanikan itu adalah separuh daripada penyakit. Kita boleh menghadapi ini dengan rasa gundah, tapi jangan terlalu panik. Tenang mawon. Ketenangan adalah separuh obat dan kesabaran adalah permulaan kesembuhannya. Itu. Kepanikan adalah separuh penyakit, ketenangan adalah separuh obat, dan kesabaran adalah permulaan dari kesembuhan. Hidup itu tenang, Bu. Gimana cirinya orang yang tenang? Ini. Cirinya orang yang tenang. Inna min khiyari ummati qauman yadhakuna jahron min sa'ati rahmatillah wa yabkuna syirran min khaufi adabillah. Sesungguhnya sebagian dari tanda-tanda umat pilihanku adalah kaum yang tertawanya itu dengan keras. Qaumun yadhakuna jahron. Kaum umat pilihan Kanjeng Nabi itu lek guyu banget. Lepas. Bahagia. Tapi bahagianya ini bukan tanpa alasan. Tapi napa? Min sa'ati rahmatillah. Dikarenakan merasakan luasnya rahmatnya Allah. Makanya kita tidak usah repot-repot mikir, ya Allah. Kadang-kadang kita ketika ibadah itu begini, jenengan pernah nggak terpikiran ketika ibadah mikir, tuh sholatku mau diterima apa enggak ya? Pernah seperti itu? Pernah nggih? Kita tidak usah mikir repot-repot. Urusan ibadah, urusan ganjaran diterima kali mboten itu urusannya Gusti Allah. Kita di sama Allah dikasih hidayah untuk duduk di sini, bisa ngaji, kemudian bisa sholat menghadap kiblat sampai saat ini, itu sudah merupakan rahmat yang sangat besar yang wajib kita syukuri. Makanya tidak usah mikir dukur-dukur. Makanya alhamdulillah. Lah, umatnya Kanjeng Nabi yang tertawa terbahak-bahak ini, jenengan lihat, kalau orang itu tertawanya keras, biasanya hatinya apa, Bu? Hatinya neriman. Ikhlas napa mboten? Ridho napa mboten? Lah, karena merasakan luasnya rahmatnya Allah. Hari ini mungkin panjenengan nggak boleh keluar di sana, ada yang operasi masker, semuanya ya Allah kok nggak usah repot-repot, nggak usah terlalu nopo. Dihadapi mau dinderei mawon, diikuti saja, nggih. Ridho. Kalau kita ikhlas, ini loh, kita termasuk orang yang apa? Umatnya Kanjeng Nabi. Ridho dengan segala keputusannya. Tapi apa? Betul-betul dasarnya adalah karena Allah sayang sama kita. Gitu loh. Kemudian apa? Waya beku, tapi ini nggak boleh dipotong. Hadis ini nggak boleh dipotong, ya. Keterangan ini nggak boleh dipotong. Waya beku nasyirran min khaufi adabillah. Dan kita menangis di saat sendiri karena takut kepada apa akan adabnya Allah. Kebanyakan kita ini lupa. Lek wayahe seneng ijenan, lek wayahe nangis didudono karo koncone. Wayahe sambat nang tanggane, wayahe oleh rezeki singitan jero kamar. Itu kebiasaan kita. Iya. Ya Allah, tiba sumpek ngono ku matur, ya Allah ngene. Dadakno tiba napa? Oleh nikmat singitan di jero kamar. Ini keliru. Kalau bahagia, makanya ada orang salafus soleh itu, saya takut ketika orang melihat saya itu wajah saya sedang sedih. Kenapa? Karena Allah itu rahmatnya luas sekali. Bahkan ketika saya punya dosa pun Allah memberikan rahmatnya. Apa? Allah nunggu ketika saya punya dosa pagi, malamnya Allah nunggu. Nunggu apa? Kira-kira si fulan ini mau baca istighfar apa enggak? Kalau mau baca istighfar, tobat, kesalahan pagi diampuni oleh Allah, dihapus. Loh, ini rahmatnya Allah. Makanya salafus saleh mengatakan, saya malu kalau wajah saya terlihat sedih di hadapan orang-orang, karena rahmatnya Allah sangat luas. Oke, itu. Bunda-bunda yang dimuliakan oleh Allah dan juga Bulwarek TV, itulah ikhtiar yang pertama, ikhtiar dohir. Ya, ikhtiar dohir ini perlu diakoni ataupun tidak, Bu. Manusia itu napa? Makhluk yang lemah, terutama di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka perlu yang namanya apa? Ikhtiar batin. Ya.
Kita batin. Apa? Yang pertama, menguatkan keyakinan, iman. Ya, menguatkan keyakinan, iman kita kepada Allah. Yakin. Karena apa? Kalau pandemi ini merupakan musibah di awal tadi, merupakan rijzun, adab minallah, maka ada campur tangannya Allah. Kalau sudah ada campur tangannya Allah, dan Allah pun juga menegaskan, ya, di dalam Al-Qur'an, wala nabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'. Wala nabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin alladzina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nggih, ini yang mendasarkan dasar kita, hati kita ben kuat, penjenengan kuat. Yang pertama, wala nabluwannakum. Nih Ibu. Lafaz pertama, wala nabluwannakum. Itu pakai lamul taukid. Pakai lam taukid. Yang mana artinya dan pasti. Ini loh. Wala nabluwannakum, dan pasti akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit rasa takut, rasa khawatir. Nggih, Bunda? Kita akan diuji oleh Allah. Nggih, akan diuji. Dalam surat Al-Ankabut ayat 2 itu, ahasiban nasu ayyatraku ayyakulu nayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah kita mengeri, apakah kita akan mengira bahwasanya kita ini akan apa? Dibiarkan setelah kita mengucapkan saya iman kepada Allah, kita dibiarkan oleh Allah tanpa ada ujian? Enggak. Kita akan diuji oleh Allah. Oke? Kita akan diberikan ujian satu dari apa? Bisyai'in, dengan sebagian kecil. Dengan sebagian kecil, bukan besar. Bisyai'in itu sebagian kecil. Dengan apa? Dari rasa takut. Hari ini kita juga ditunjukkan oleh Allah. Kita dibikin rasa was-was. Di kantor langsung ada tetangganya panas adem, langsung siapkan seluruh kru perkantoran, siapkan rapid. Waduh, jadi rapid ini. Ada kita, mungkin ada yang kita ada. Tolong ya, maaf, nanti majelis Bunda ini tolong semuanya nanti di rapid. Wis, wedi kabeh. Rasa takut akan diuji sama itu oleh Allah. Ya enggak? Krungu nama rapid, krungu nama apa? Swab. Aduh, ya Allah, itu. Kelaparan, diuji akan kelaparan. Akhirnya apa? Dengan adanya pandemi kita ditunjukkan oleh Allah. Allah Maha Kuasa. Banyak orang yang kolak, kekurangan harta, jiwa, buah-buahan. Tapi di akhir ayat, wa basyiris sabirin. Berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Siapakah orang yang sabar itu, Bunda? Siapakah orang yang sabar? Bola Rek TV. Siapa? Orang yang sabar, alladzina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang yang diuji, orang yang sabar itu adalah orang yang ketika diuji oleh Allah, hatinya meyakini, mantap bahwa apapun yang terjadi, apapun yang ada di dunia ini itu adalah kehendaknya Allah, itu adalah miliknya Allah. Ya, adalah kehendaknya Allah. Maka saya membuat sebuah tulisan. Seperti halnya langit dan bumi, gunung dan juga pepohonan. Aku adalah miliknya. Aku adalah milik Allah. Virus corona pun itu juga makhluknya Allah. Allah yang menciptakan. Allah yang menciptakan. Maka kita harus yakin bahwa kita ini miliknya Allah. Semuanya miliknya Allah. Kalau sudah seperti itu, Allah juga mengingatkan lagi, Allah juga menguatkan keimanan supaya kita lebih kuat lagi. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha. Inna dzalika 'alallahi yasir. Ya. Ini. Tiada suatu bencana pun yang menimpa di bumi dan tidak pula pada dirimu sendiri, melainkan semuanya itu sudah atau telah tertulis dalam kitab di Lauhul
mahfud sebelum kami menciptakannya. Sesungguhnya yang demikian itu adalah mudah bagi Allah. Jadi kejadian seperti ini Bu, jenengan tidak usah kaget. Dulu itu sudah ditulis sama Allah. Bahron, sampean engkau akan hidup di masa yang ada namanya pandemi COVID. Makanya perintah ini gampang, isbiru aula tasbiru. Kok mengalami ini sabar. Karena ketika panjenengan sabar gak sabar, tetap jenengan akan mengalami ini. Maka sabar itu adalah kunci yang terbaik. Jenengan senang mau ndak mau ketemu orang muring nang sinten. Ibu. Gak senang, nggak terima disuruh pakai masker, nggak terima disuruh diam di rumah, nggak mau nerima suruh apa? Dengan menjalankan protokol kesehatan, kira-kira mau mangkel kali sinten? Kali pemerintahan nih. Pemerintahan juga senang sebetulnya. Ya. Sama saja tidak suka. Makanya isbiru aula tasbiru. Sabar gak sabar podoh. Semuanya akan mengalami. Ibaratnya kita itu hari ini tuh, kita ini di lautan yang sama. Lautan ujian yang sama. Tapi kita berada di kapal yang berbeda. Sing kapalnya gede dengan kru yang sudah ahli. Ada lagi yang kapalnya kecil tapi krunya ahli. Ada lagi yang kapalnya besar tapi krunya tidak ahli. Atau kapal kecil tapi krunya juga tidak ahli. Tergantung daripada diri kita. Makanya sabar tidak sabar, mau tidak mau ya gitu. Tapi yakin apapun yang terjadi pada diri kita itu sudah ditulis oleh Allah. Karena kita ini semuanya, karena ini lahut apa itu kehidupan kita itu apa itu rahasia, maka kita tetap disuruh untuk usaha. Oke? Di ayat yang lain, ma asaba min musibatin illa biidznillah wa may yu'min billah yahdi qalbah wallahu bikulli syai'in alim. Ya. Tiada suatu musibah pun yang menimpa seseorang itu kecuali atas izin Allah. Kalau Allah sudah menjadikan diri kita yang terjangkit, ya sudah. Ya. Jadi semuanya kehendak Allah. Nglanggar ya apa, njogo ya napa, lek wayahe lara nggih lara. Jadi panjenengan jangan pernah punya statement engko gara-gara lek gak nggawe masker, lek gak nggawe masker engko mati gara-gara corona. Belum tentu, Bu. Orang kalau masalah meninggal dunia itu ndak ndelok kena corona ataupun tidak. Iso-iso ada orang yang sakit memang karena usia. Sakit karena usianya sudah tua ataupun karena kehendak Allah masih muda gitu nggih. Orang sing memang mati meninggal karena kena virus. Tapi juga ada orang yang mungkin masnya nanti meninggalnya bukan kena virus. Kenapa? Disentak bojone. Ya napa? Gara-gara disentak bojone langsung ya apa? Jadi mati ini bukan karena virus. Orang mati itu caranya banyak sekali. Jadi gara-gara gak pakai masker mari ngono meninggal dunia ndak. Belum tentu iku mah gara-gara disentak bojone sok meninggal dunia nggih saged. Jangankan kita. Wong Sayyidina Umar aja disentak bojone kok mendel ae. Sayyidina Umar itu. Gitu? Ya seperti itu loh. Makanya setiap apapun yang terjadi dalam diri manusia itu sesuai dengan izinnya Allah. Makanya donga nih Kanjeng Nabi, Allahumma la mani'a lima a'taita wala mu'tiya lima mana'ta wala radda lima qadaita wala yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Kita tidak bisa meminta apa yang tidak diberikan oleh Allah. Dan juga kita tidak bisa menolak apa yang diberikan oleh Allah. Kalau sudah ditetapkan Bahron kena Covid, ya wis. Usaha yo napa kena. Ya, lek pun wayahe pecah, tempun di mall pecah. Bunda-bunda Al-Hikmah dimuliakan oleh Allah dan Bolorek TV. Mari yang pertama kita kuatkan iman. Kalau di dalam kitab Riyadhus Shalihin itu setiap ujian bagi orang mukmin itu bukan menjadi melemahkan iman, tapi pada hakikatnya akan semakin menguatkan iman. Riyadhus Shalihin bab tawakal.
Bab yakin sama tawakal. Jadi dibuka itu. Hadis agak awalan itu di Al-Qur'an itu. Di Al-Qur'an itu. Yes. Itu nggih. Jadi kuatkan iman. Dengan cara napa niku mau Bu? Sabar. Iya. Sabar itu. Wah, enten tiyang setri niku zamane Kanjeng Nabi niku wonten. Tiyang setri sakit ayan. Ada orang perempuan sakit ayan. Kalau sudah sakit ayan, kalau sudah kambuh, itu beliau sampai apa? Lupa diri. Sampai nyuwun sewu, kalau sudah jatuh itu auratnya ini terbuka. Akhirnya ketika sadar beliau matur ke Kanjeng Nabi, mbok saya ini didongakno ndang waras po. Kanjeng Nabi nawuh dawuh, in syi'ta fasabaru walakil jannah. Wa in syi'ta ud'u ilallahi ayyuwaffiyaka. Lek awakmu karep sabaro. Kanjeng Nabi ngasih dua pilihan. Dikengen sabar walakil jannah. Lek sampean gelem sabar swarga. Tapi lek sampean ini gak sabar kepin waras, tak dongakno. Oh, akhirnya bener. Nah, akhirnya apa? Oh, nggih pun lah. Kalau gitu saya apa? Nah, ini apa itu? Sabar mawon. Nggih. Terakhir Bu, terakhir ini. Ya ini benar nggih. Nggih. Usaha zahir usaha batin yang kedua adalah perbanyak istighfar. Banyak sholawat, membaca kalimat thayyibat. Karena ini ujiannya dari Allah, maka jangan pernah melupakan Allah. Banyak zikir. Salah satunya aksiru as-sholah alayya fa innaha tahullu alal uqad wa tufarrijul kurab. Perbanyak baca sholawat kepadaku, nggih, karena dengan membaca sholawat bisa menjadi terlepasnya keruwetan atau hilangnya kesusahan. Ya. Sampai sini kira-kira paham Bu jenengan Bu? Ada yang bertanya mungkin? Ada, monggo. Nggih, sampai sini dulu nggih. Pertanyaan saya adalah kesehatan hati. Ya. Jadi kesehatan hati itu kita tahu bahwa Allah selalu membolak-balikkan hati untuk menguji hambanya. Ya. Sehingga di situ iman itu bisa naik, bisa turun. Tadi ada disebut di situ. Nah, yang menjadi pertanyaan saya mungkin adakah tips dari Pak Ustadz supaya pada saat iman kita turun itu turunnya jangan lama-lama Pak. Turunnya jangan lama-lama, apa yang harus kita lakukan sesegera mungkin pada saat kita menyadari bahwa kayaknya ini lagi galau atau lagi apa, sehingga saya harus segera melakukan ini seperti itu. Itu mungkin ada tips-tipsnya untuk bisa melakukan tindakan nyata yang langsung bisa menyembuhkan hati yang lagi sakit. Demikian mungkin itu pertanyaan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ada yang bertanya, orang itu kan imannya naik turun. Lek wae turun mbok yo ojo suwe-suwe gitu. Piye carane munggah maneh? Turun itu kan menghilangkan bad mood nggih. Ya Bu ya. Itu kan juga sebuah ujian. Kadangkala memang kita butuh diturunkan oleh Allah, ya. Diturunkan iman itu diturunkan oleh Allah biar turun itu, biar kita menyadari apa? Bahwa di balik turunnya iman itu Allah, kita ini disuruh untuk apa? Pindah ke rahmat Allah yang lain. Ya. Salah satu nyuwun sewu. Saya kayak gini. Kita perlu dalam hidup itu sebuah selingan hidup. Ya. Contoh, jenengan pernah enggak bertengkar dengan bapak? Beda pendapat dengan bapak nanti nggih? Iya. Beda pendapat dengan bapak nanti nggih? Kemudian ketika beda pendapat dengan bapak, kira-kira paling lama berapa? Kalau saya tukaran, kalau saya Bu, beda pendapat dengan nyonya, itu paling enggak enak paling 5-10 menit ini. Kalau sudah gitu yang penting sudah ngomong, komunikasi baik 10 menit, saya tinggal dulu. Saya tinggal, hati ini kan lagi turun, bad mood toh. Akhirnya apa?
saya turun ke rumah teman, dijak ngopi, cerita, di teman saya itu saya bisa tertawa sampai 1 jam, guyon tertawa 1 jam. Ternyata kemudian setelah tertawa 1 jam, dari situ saya akhirnya wis pegel guyu, mulai maneh permasalahan di rumah itu sudah hilang. Jadi untuk meningkatkan supaya ben gak napa niku ndak terlalu lama, kita perlu untuk cooling down. Memang cooling down ini, tapi jangan mencari yang diarahkan yang baik, nggih. Karena salah satunya itu secara napa? Secara fisik, nggih. Cari kita minta ke rahmat yang lain. Apa? Ketemu dengan konco, silaturahim. Itu akhirnya timbullah rahmat yang baru. Kalau secara agama, secara hati, di situ tidak ada cara yang paling ampuh kecuali dengan cara sholat. Wasta'inu bis-sabri was-sholah. Ketika iman kita turun, wasta'inu bis-sabri was-sholah. Banyak sabar terus akeh sholat. Tutok. Lagi males ya Mas Boron, dipaksa. Kersane pun entah itu 2 rakaat, biasanya itu 4 rakaat, ya udah 2 rakaat hanya lagi males. Pokoknya itu wasta'inu bis-sabri was-sholah. Perbanyak sabar dan sholat. Nggih. Niki enten cerita, nyata niki, aku yakin. Niki nyata niki. Ada seorang ibu-ibu bertengkar dengan suaminya. Wah, kalau bertengkar itu hebat, Bu. Bapaknya itu bisa sampai nggak nyapa sampai seminggu. Nggak nyapa sampai seminggu. Setelah mendengar ayat ini wasta'inu bis-sabri was-sholah, akhirnya sudah, ibunya memang yang pintar, ibunya itu akhirnya menyadari, ya sudah saya akan diam. Ketika tukaran diturung onoi, mari selesai, bapaknya keluar, aku tak metu. Ya sudah. Ibunya kemudian apa? Menerima itu, langsung ambil wudhu, sholat. Yang pertama yang dilakukan ibu ini, yang pertama, 1, sholat minta ampunan sama Allah. Minta ampunan sama Allah. Berarti ketika tengkar dengan bapak, itu adalah sebuah ujian. Obatnya cuma 1, minta tobat. Innallaha afraha bitaubatin abdi. Allah itu sangat senang dengan taubatnya seorang hamba. Itu. Jadi mohon maaf, minta maaf. Yang kedua, setelah dia minta ampun kepada Allah, yang kedua dia memintakan ampun kepada atas suaminya. Mintakan ampun. Akhirnya apa? Tidak lama, Bu, bapak ini keluar dari rumah, biasanya seminggu, itu ndak 3 jam udah balik. Malahnya itu udah hilang. Suaminya juga kaget. Iki lapo toh? Aku biasanya metu tukaran mbek sampeyan seminggu. Iki kok 3 jam wis kangen maneh aku. Sampeyan mari lapo? Gak lapo. Aku mek wudu, sholat, mari. Juga itu. Jadi mungkin ini cara jitu. Apa? Ketika kita diuji oleh Allah, bukan kita semakin menjauh, tapi kita semakin mendekat. Ketika iman turun, dipaksa lagi. Ya. Dipaksa lagi. Ma asaba min musibatin illa biidznillah wa may yu'min billah yahdi qalbah. Ketika orang itu diuji oleh Allah dan orang itu betul-betul iman kepada Allah, yahdi qalbah. Kalau di ayat yang lain, wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa syifaa'un lima fis sudur. Dan Allah tidak menurunkan Al-Qur'an kecuali menjadi obat. Iya, syifa katanya obat, apapun itu obat. Tapi Imam Ibnu Abbas dalam tafsirnya, syifa ini tidak dimaknai syifa obat, tapi al-huda, petunjuk. Ternyata ini yahdi qalbah. Ketika kita ini mendekatlah diri kepada Allah, yakin sudah Allah akan ngasih petunjuk. Yahdi qalbah. Jadi semakin ya sudah mah ya gak suwe-suwe ngono lho Mas Baron, ya udah. Memang perlu stressing untuk apa? Stressing, mengalihkan sebentar, pindah dari rahmat satu ke rahmat yang lain. Kalau bab keimanan, iman kata Imam Ali itu mengatakan orang yang iman itu atas dikun, membenarkan. Dan cirinya orang yang beriman, orang yang muttaqin adalah alladzina yu'minuna bil ghaibi
wa yuqimunas shalah wa yu'tunaz zakah. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Al-Baqarah. Itu, ya. Orang yang bertakwa itu cirinya satu, iman pada yang gaib. Yang kedua, wujudnya iman ini harus diiringi dengan yuqimunas shalah, dengan amal soleh, amal kepada Allah, hubungan dengan Allah. Kemudian wa mimma razaqnahum yunfiqun. Jadi kalau orang itu ingin mendapatkan iman yang hakiki, dijaga satu, hatinya membenarkan, ya, mengimani Allah. Yang kedua, kemudian apa? Iringi iman itu dengan amal soleh, hubungan dengan Allah baik. Dan yang ketiga, hubungan dengan makhluk juga baik. Maka untuk mendapatkan iman yang betul, ya di qalbah, akan kita dapatkan. Oke? Dan itu memang tidak bisa langsung instan gitu, harus dicas bendinten, Bu. Mari kita tutup pengajian pada pagi hari ini, siang hari ini, dengan mengharapkan pinta gadir Allah Subhanahu wa taala. Satu, semoga kita yang hadir di sini, keluarga kita semuanya dihindarkan dari segala macam kecelakaan, penyakit menular dan bencana. Nggih, ad-da'watu litafil abala wal waba wal masaib. Nggih, monggo tirukan semuanya nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. A'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Allahumma inni a'udzubika min jahdil bala wa darakis syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Allahumma inni a'udzubika minal barasi wal jununi wal judami wa sayyi'il asqam. Allahumma inni a'udzubika minal barasi wal jununi wal judami wa sayyi'il asqam. Allahumma inni a'udzubika minal barasi wal jununi wal judami wa sayyi'il asqam. Allahumma idfa' annal ghala wal bala wal waba wal fakhsha wal munkar wal qahta wat ta'un wasyada'ida wal fitana wal mihana ma dhahara minha wa ma batan min baladina hada khassah Indonesia wa min buldanil muslimina ammah. Innaka ala kulli syai'in qadir. Tahassantu bidil izzati wal jabarut wa tasamtu bi rabbil malakut wa tawakkaltu alal hayyil ladzi la yamut. Isrif anni hadal bala wal waba wal qahta wat ta'un wa bil ijabati jadir. Innaka ala kulli syai'in qadir.
wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma rabban nas mudhibal bas antas syafi la shifaa illa shifauka isfi maradi shifaan la yughadiru saqama birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa shifaan min kulli da'in wa saqam birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma khtim lana bikamalil iman. Allahumma khtim lana bikamalil islam. Allahumma khtim lana bihusnil khatimah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bunda-bunda Al-Hikmah dan juga Polaret TV yang dirahmati oleh Allah, semoga pengajian kita pada hari ini diridhai Allah Subhanahu wa taala, bisa memberikan manfaat dan juga barokah, sehingga semakin hari kita menjadi hambanya Allah yang semakin baik, menjadi yang lebih baik lagi, semakin bertambahnya keimanan kita kepada Allah dan kemantapan kita, keyakinan kita kepada Allah semakin mantap. Semoga kita nanti ketika pulang ke rahmatullah dengan membawa iman, membawa Islam dan juga husnul khatimah. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. TV